Shalom sahabat muda, Happy Sunday, Happy Father's Day untuk para ayah dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah bergabung di Muda Home Session sore hari ini. Kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Rico Karangetang. Tapi sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kasih-Mu gak pernah gagal di dalam hidup kami. Biar kiranya setiap lagu yang kami nyanyikan itu mengingatkan kami akan kebesaran-Mu. Dan biar kiranya setiap firman yang disampaikan bisa menjadi benih yang bukan cuma tertanam tapi bertumbuh dan berbuah. Di mana banyak orang merasakan buahnya. Banyak orang merasakan kasih ke Kristus lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dark
Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu turun atas kami, Tuhan. Bapa, hari ini kami mau melepaskan kasih-Mu, Tuhan. Hari ini kami ingin melepaskan anugerah-Mu, Tuhan, yang hanya daripada-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, atas perkenanan-Mu kami bisa beraktivitas setiap harinya, Tuhan. Apapun musim kami, Tuhan. Tuhan, kami nggak mau makan dengan keadaan kami yang buruk. Kami mau makan firman-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dunia boleh menawarkan apa saja, Tuhan. Tapi kami lebih memilih Engkau, Tuhan. Tuhan, berkata-katalah kepada kami, Tuhan. Berkata-katalah lewat firman-Mu, Tuhan. Biarkan kami diingatkan kembali, Tuhan. Karena seringkali kedagingan kami membuat kami lupa, Tuhan. Padahal kami tahu, Tuhan. Tapi seringkali kami lupa. Tuhan, tolong ingatkan kami lagi, Tuhan. Thank you, Jesus. Berkati pembicara kami, Tuhan. Biarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia sampaikan itu hanya daripada-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita semua yang percaya dan sudah diberkati, kita perkatakan, amin. Shalom sahabat muda, apa kabar semuanya? Saya berdoa ya, apapun yang sedang kita alami hari ini, baik atau buruk keadaannya, kita tetap percaya ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin, saudara. Saudara, kalau ya misalnya saudara bisa bayangkan terlebih dahulu, ada dua barang yang disodorkan kepada saudara. Ya, dua barang yang sama. Tapi perbedaan dari dua barang ini adalah dari level kualitasnya. Yang satu barangnya itu adalah barang yang asli. Yang kedua barang yang palsu. Ya, yang satu itu barang yang original, yang satu barang yang palsu. Nah, tentu waktu saudara disodorkan dua barang tersebut, saudara mau pilih yang mana? Ya, betul. Pasti saudara akan pilih barang yang asli atau original. Kenapa saudara pilih barang yang original? Karena tentu waktu kita mengenakan atau memakai barang yang original atau yang asli, tentu rasanya itu berbeda saat kita mengenakan barang yang palsu. Meskipun ya kita bisa mengenakan barang yang palsu, tapi kalau kita disodorkan dua pilihan itu, yang pasti kita pilih adalah barang yang original. Karena memakai atau menggunakan barang yang original atau barang yang asli itu punya perbedaan yang sangat jauh dengan barang yang palsu tadi, saudara. Ya, saat kita mengenakan barang yang asli atau original, pasti kita merasakan nyaman, ya. Bahkan waktu kita kenakan barang yang asli atau original, ada perasaan rasa bangga, ya, waktu kita kenakan itu. Nah, kalau saudara perhatikan dari dua pilihan ini, saudara, barang original dan barang yang palsu, saudara, ada dua perbedaan yang mencolok. Ya, dua perbedaan yang paling signifikan dari barang yang original atau barang yang asli dengan barang yang palsu. Ya, perbedaan yang pertama adalah dari harganya. Ya, harga dari barang yang asli atau original pasti lebih mahal dari harga yang palsu. Ya, saya sih belum pernah menemukan barang yang palsu lebih mahal daripada barang yang asli, saudara. Selalu punya perbedaan yang sangat jauh, ya, perbedaan yang sangat mencolok antara barang yang original dengan barang yang palsu. Itu perbedaan yang pertama dari harganya, ya. Dan yang kedua, ya, kalau istilah di dunia saat ini adalah ada harga, ada barang. Jadi yang kedua perbedaannya adalah kualitas barangnya. Ya, tentu kualitas barang dari barang yang original atau barang yang asli pasti berbeda jauh dengan barang yang palsu. Ya, sengaja para perusahaan atau pencipta produk-produk yang asli tadi menciptakan suatu barang tersebut ya dengan standarisasi tertentu, di mana mereka punya perhitungan-perhitungan tertentu sehingga menghasilkan barang yang punya kualitas yang luar biasa. Sehingga orang yang mengeluarkan harga tertentu bisa pantas dan layak mendapatkan kualitas barang tersebut.
Ya itulah perbedaan yang paling mencolok kalau saudara bisa bayangkan. Ya, dari barang yang original dan juga barang yang palsu. Nah, sekarang kayak gini saudara. Gimana dengan kehidupan kita? Ya. Kalau ada pilihan di mana kita ingin menjalani kehidupan yang seperti apa, saudara mau memilih kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang asli atau kehidupan yang original atau kehidupan yang penuh dengan kepalsuan? Ya, saudara mau pilih apa? Ya, kalau barang tadi mudah buat kita menjawabnya, kita pasti akan langsung jawab mau barang yang original. Tetapi dengan kehidupan kita sebagai manusia, apalagi orang percaya, kita mau pilih yang mana? Ya saya berharap saudara memilih kehidupan yang asli atau original, saudara. Karena hidup dalam kepalsuan itu melelahkan. Ya, hidup dalam kepalsuan mungkin bisa bertahan gak begitu lama. Karena memang kita diciptakan untuk tidak hidup dalam kepalsuan. Kita semua diciptakan untuk hidup dalam originalnya kita. Ya, karena Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sehingga kita bisa menghidupi keaslian kita di dalam Tuhan. Nah, saat ini gini saudara, saya mau sampaikan hal ini. Apakah kita memang saat ini kan sudah lahir baru? Apakah kita perlu dilahirkan kembali? Bukankah kita sudah mabar? Ya, bukan main bareng, tapi manusia baru. Memang betul saudara, kita ini memang manusia baru, mabar tadi ya. Ya kita memang udah manusia baru, tapi apa yang baru? Yang baru adalah roh kita. Makanya Kolose 3 ayat 10 bilang begini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, yang perlu kita sadari di awal adalah apa adanya kita saat ini, perhatikan ya, apa adanya kita saat ini bukan originalnya kita. Ya, apa adanya kita saat ini bukan originalnya kita. Ya, memang waktu kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dilahirkan baru. Tapi yang baru itu roh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 bilang, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi memang ada 3 bagian ini yang perlu kita sempurnakan ya sepenuhnya. Roh kita memang sudah sempurna, tapi jiwa kita, tubuh kita perlu kita sempurnakan. Ya contoh saudara, serohani apapun kita ya, secara rohani kita mungkin tanpa celah, Tapi kalau kita nggak jaga makan, ya makan sembarangan, tidak istirahat yang cukup, tidak olahraga, pasti tubuh kita akan lemah. Ya makanya kita perlu jaga tubuh kita, jaga makan kita, jaga istirahat kita. Karena memang tubuh kita ini perlu kita awasi. Ya, perlu kita perhatikan. Demikian juga dengan jiwa kita. Nah, jiwa kita itu apa, saudara? Jiwa kita adalah pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Yang saat kita baru bertobat, ya pikiran-pikiran yang lama masih mengendap, saudara. Makanya, saudara, saat kita lahir baru, nah, roh kita yang harus menguasai jiwa kita. Ya, karena pikiran kita ini banyak terkontaminasi. Dari kecil ya kita mendapatkan mungkin pesan-pesan yang salah. Ya dari kecil kita mendapatkan hal-hal yang kita lihat mungkin yang tidak berkenan. Dan pada akhirnya kita punya beberapa pemikiran-pemikiran yang keliru. Makanya kita butuh Tuhan, tujuannya adalah supaya pikiran-pikiran yang salah tadi benar-benar bisa digantikan dengan pikiran-pikiran yang Tuhan mau kita pikirkan. Ya kalau saudara kembali di Kolose 3 tadi, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di situ begitu banyak perintah Tuhan supaya kita nggak tunduk kepada pikiran-pikiran kita yang lama. Bahkan di ayat yang 2 dan 3 dikatakan pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Nah jiwa kita perlu terus-menerus diperbarui. Saya ulangi lagi, apa adanya kita saat ini, ya apa adanya kita saat ini bukan originalnya kita. Ya, nah hari ini saya mau bahas 2 pintu perubahan. 2 pintu perubahan menuju keutuhan kita dalam Kristus. Nah saya berdoa 2 pintu ini saudara benar-benar bisa masuki. Ya karena tanpa melalui 2 pintu ini mustahil kita bisa menemukan the real-nya kita. Atau kita menemukan keutuhan kita di dalam Kristus. Pintu yang pertama adalah menerima Tuhan seutuhnya. Ya, saya ulangi ya. Pintu yang pertama adalah menerima Tuhan seutuhnya.
Ya saudara, kebanyakan kita hanya mau terima Tuhan seperlunya atau sebagian saja, bahkan sebutuhnya. Kita waktu katakan kita mau terima Tuhan, harusnya kita menerima Tuhan yang seutuhnya. Ya kita tahu Yohanes 1 ayat 14 bilang Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan juga penuh kebenaran, saudara. Dia adalah kebenaran, dia adalah kasih dan juga dia adalah kebenaran. Waktu kita katakan, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, berarti di saat yang bersamaan kita terima Tuhan seutuhnya. Ya, sebagai Bapa yang baik, sebagai Tuhan yang baik, yang Tuhan jaminkan bukan hanya penyertaan. Yang Tuhan jaminkan dalam kehidupan kita juga adalah didikan. Ya, Tuhan bukan hanya jamin dalam kehidupan kita selalu ada penyertaannya, tapi Tuhan juga menjamin di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang baik, Dia juga akan mendidik kita semua. Mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara. Di dalam Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, ya perhatikan saudara, janganlah engkau menolak. Wow. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, Amsal 3 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Wow. Nah saudara, waktu kita bilang, Tuhan, ya terima kasih buat cintamu. Terima kasih karena engkau mengasihi aku. Terima kasih karena engkau mencintai aku, Tuhan. Nah saudara, saat saudara katakan itu, saat saudara deklarasikan pernyataan itu, di saat yang bersamaan, ya saudara, Tuhan juga mau didik kita. Karena Tuhan akan mendidik siapapun yang dicintainya. Ya, di Ayub 5 ayat 17 bilang begini. Ayub 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya, makanya saudara, terkadang bahkan gini, keadaan-keadaan yang tidak baik juga kita perlukan untuk buat kita jadi lebih baik. Ya, ada didikan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Makanya ya saudara, dalam Mazmur 23 Tuhan bilang Dia sebagai gembala yang baik, Dia akan menyertai kita. Ya, Dia akan menuntun kita di lembah di lembah kekelaman. Dia ada bersama-sama dengan kita, bahkan Dia menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kita. Artinya situasi-situasi yang tidak baik pun kita butuhkan saudara, untuk supaya kita bisa mengalami Tuhan yang baik. Ya, situasi-situasi yang tidak baik juga kita butuhkan supaya kita menjadi lebih baik. Karena kita akan Tuhan bawa, ya bukan hanya masuk dalam fase perkenalan. Ya, awal-awal kita bertobat kan kita masuk dalam fase perkenalan tuh. Ya, sepertinya apa yang kita doakan langsung dijawab Tuhan. Ya, saudara pernah alami itu? Saya pernah banget, saudara. Jadi waktu awal-awal bertobat, apa yang saya doakan, ya tiba-tiba dijawab Tuhan. Kayak mudah aja. Tapi perjalanannya waktu, ya kita akan masuk namanya bukan sekedar fase perkenalan, tapi fase pemurnian. Di mana di fase inilah seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita berdoa, Tuhan tidak jawab. Kita berdoa, malah kebalikannya yang terjadi. Apakah benar Tuhan tidak mendengar doa kita? Ya, Tuhan selalu mendengar doa kita, saudara. Cuman jawabannya Tuhan itu memang bukan dalam cara, bentuk, dan waktunya kita. Ya, jawaban dari Tuhan bahkan kadang tidak. Ya, di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Bahkan waktu kita minta A, Tuhan jawab B. Tapi itulah jawabannya Tuhan. Pada akhirnya memang rancangan kita dan rancangan Tuhan itu sangat berbeda. Rancangan Tuhan dan rancangan kita itu berbeda jauh. Tapi saya percaya saudara, waktu saudara percaya hatinya Tuhan, meskipun jawabannya tidak dari Tuhan, kita akan percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Nah, mari saudara, ketika kita ada dalam, mungkin saat-saat ini kita ada dalam fase pemurnian tadi, kita harus punya mental. Ini mental yang penting untuk kita miliki sebagai orang percaya. Mental apa itu? Mental bukan hanya mau diberkati, tapi mental untuk mau dibenahi. Ya, kebanyakan kita mentalnya hanya mau diberkati. Yang tadi saya bilang di awal, kita hanya terima Tuhan apa yang kita mau. Tuhan yang sesuai dengan ekspektasi kita, bukan Tuhan yang seutuhnya. Kita hanya mau terima Tuhan yang sayang sama kita aja, dimanjain. Padahal saudara, Tuhan juga mau didik kita. Makanya untuk kita bisa masuk
di dalam perubahan yang akan membawa kita sampai kepada keutuhan seperti Kristus, kita harus masuk pintu yang namanya terima Tuhan seutuhnya. Tuhan yang mengasihi kita dan juga Tuhan yang mendidik kita. Ya, mari miliki mental yang bukan hanya mau diberkati saja, tapi mau dibenahi oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau benahi kita, jelas ujungnya saudara. Tuhan gak mau benahi kita untuk buat kita jadi lebih rusak, lebih hancur. Tidak saudara. Tuhan akan benahi kita untuk buat kita jadi lebih baik. Ya, makanya saudara penting buat kita untuk terhubung dengan Tuhan. Untuk bisa masuk dalam pintu perubahan yang pertama, yaitu menerima Tuhan seutuhnya. Sadari benar, kita ini ciptaan. Tuhan itu pencipta. Ya, cuma pencipta yang bisa mengubah ciptaannya. Makanya perlu kita masuk ke pintu yang pertama itu, yaitu pintu menerima Tuhan seutuhnya. Waktu kita sudah masuk ke pintu itu, jangan hanya terima kasihnya Tuhan saja. Ya memang saudara, Tuhan gak pernah berubah sayang sama kita. Ya saya punya statement tentang hal ini. Untuk supaya Tuhan sayang sama kita, kita gak perlu berjuang. Kenapa? Karena memang Tuhan selalu sayang. Tuhan gak pernah berubah sayang sama kita. Tapi ingat, statement yang kedua. Tetapi untuk kita terus sayang sama Tuhan, kita perlu berjuang. Kenapa? Kita mudah goyang, saudara. Ya berjuang dari apa? Ya berjuang dari kemalasan, berjuang dengan keengganan kita untuk intim dengan Tuhan. Kita harus berjuang. Ya kita nggak boleh mengizinkan daging kita, kelemahan kita menguasai tubuh kita. Kita mengizinkan roh Tuhanlah yang menguasai kita. Makanya penting buat kita untuk terus berjuang. Supaya apa? Supaya kita terus sayang sama Tuhan. Ya, waktu kita masuk ke pintu yang pertama ini, kita berjumpa dengan kasih-Nya Tuhan. Tapi saya berdoa saudara, bukan hanya ingin menerima kasih-Nya Tuhan, bukan hanya sekedar ingin mengalami kebaikan Tuhan, tapi kita juga mau diproses oleh Tuhan. Karena barang siapa yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, dia akan dididik oleh Tuhan. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua adalah pintu menerima kita apa adanya. Menerima diri kita apa adanya. Saudara, sebelum kita diubah menjadi bejananya, ya, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Saya ulangi saudara, sebelum kita dibentuk oleh Tuhan menjadi bejananya, pastikan kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kenapa? Karena begini saudara, kita hanya bisa mengubah apa yang kita cintai. Ya, kalau saudara tidak menerima dan tidak mencintai diri saudara, itu jadi penghalang utama supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi bejananya. Karena hanya orang yang hidup apa adanya yang siap jadi bejananya. Ya, makanya penting buat kita menerima diri kita apa adanya. Ya, apapun saudara, apapun keadaan kita saat ini. Ya, jangan takut terlihat lemah. Ya, menjadi lemah bukan pilihan yang lemah. Apalagi menjadi lemah di hadapan Tuhan. Itu bukan pilihan yang lemah. Memang saudara, ya dari kecil kita sudah sering ya mendapatkan pesan-pesan yang keliru tentang kelemahan. Ya, saudara mungkin pernah dengar kalimat ini. Ah, lemah lu. Cemen. Gitu aja nggak bisa. Lemah. Ya, bahkan dari kita masih kecil ya, orang tua kita sebagai figur otoritas kita yang pertama mengatakan kata-kata yang harusnya nggak dikeluarkan oleh mereka. Ketika kita lagi nangis, sering dibilang apa? Jangan nangis, kamu harus kuat. Bahkan buat anak-anak cowok biasanya dibilang gini, masa anak cowok nangis? Ayo gak boleh nangis, masa cowok nangis? Nah, tanpa kita sadari pesan itu kita anggap sebagai hal yang benar. Tapi apakah menjadi lemah adalah pilihan yang lemah? Apakah menjadi lemah adalah pilihan yang salah? Ya, mari kita lihat dari firman Tuhan. Ini ayat yang sangat terkenal ya untuk berbicara tentang kelemahan. Yaitu di 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah saudara, justru ya ketika kita menjadi lemah di hadapan Tuhan, justru kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ya, mungkin gini saudara, kita memang pernah kuat tanpa Tuhan. Ya, pernah kuat kita tanpa Tuhan.
tapi kita nggak akan bisa selalu kuat. Kita mungkin pernah kuat, tapi kita nggak akan pernah bisa untuk selalu kuat, saudara. Makanya kita butuh Tuhan. Kita semua didesain untuk tidak terpisahkan dengan pencipta kita, yaitu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Makanya firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, Paulus berkata, aku justru bermegah saat aku lemah, karena waktu aku lemah, aku kuat. Nah, mari kita belajar sedikit, saudara, dari kata kelemahan di sini. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kata kelemahan yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah asthenia. Ya, kata kelemahan yang dipakai dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ini adalah asthenia, yang berarti kelemahannya bukan sekedar kelemahan fisik, tapi juga kelemahan emosi atau jiwa. Ya, kalau kita perhatikan kata asthenia ini dipakai di Alkitab sangat banyak. Ya, untuk menunjukkan orang yang punya kelemahan dalam tubuhnya. Orang yang sakit dibilang asthenia. Ya, sakit tubuh, saudara, lemah dalam tubuh dibilang asthenia. Tapi juga orang yang lemah dalam jiwanya, emosinya, dibilang juga asthenia. Kata asthenia ini kembali dipakai. Bahkan, saudara, kalau saudara bisa googling, asthenia ini juga dipakai, istilah asthenia ini juga dipakai oleh tenaga medis. Ya, dalam dunia kedokteran dan juga dunia psikologi juga bahkan menggunakan kata asthenia untuk menunjukkan beberapa orang yang punya kelemahan dalam tubuhnya dan juga dalam jiwanya. Ya, jadi asthenia adalah kelemahan bukan hanya tubuh, tapi juga di jiwa. Ya, kalau kita lihat dari konteks dari 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus sedang berkata dia lagi lemah dalam tubuhnya. Ada sakit dalam tubuhnya, tapi dia katakan justru, ya saudara, dalam kelemahanlah aku bermegah. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Ya, dia bawa dirinya apa adanya kepada Tuhan. Ya, dia mengakui kelemahannya kepada Tuhan. Dia akui bahwa dia lagi lemah, tapi justru dia berbangga dan dia bersuka cita. Waktu dia lemah, dia menjadi kuat karena Tuhan. Makanya penting buat kita menjadi lemah di hadapan Tuhan untuk menjadi kuat karena Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara mungkin hari ini ya sedang mengalami kelemahan. Entah kelemahan itu dalam tubuh, ya saudara lagi sakit, atau saudara punya kelemahan dalam jiwa, dalam emosi saudara. Saudara lagi punya kepahitan, kekecewaan, marah, atau iri hati. Saudara, itulah diri kamu yang apa adanya saat ini. Ya, jumpai, rangkul diri kamu. Ya, kadang kita gini, saudara, kadang kita kurang berempati sama diri kita. Ya, empati kita berikan kepada orang lain. Setiap kali ada orang yang datang kepada kita, kita punya empati yang begitu besar terhadap mereka. Ya, tapi kepada diri kita sendiri kadang berempati. Ya, padahal apa yang kita lakukan ke orang lain harusnya juga bisa kita lakukan ke diri kita. Jadi saudara, pintu yang kedua yang harus kita masuki supaya kita mengalami perubahan yang akan membawa kita sampai kepada keutuhan seperti Kristus adalah menerima diri kita apa adanya. Ya, jumpai diri kamu hari ini apa adanya. Ya, saat ini lagi punya ketergantungan tertentu, kecanduan tertentu, saudara. Jumpai, itulah diri kamu yang sebenarnya. Ya, tapi tentu bukan hanya sekedar menerima. Ya, setelah saudara merangkul, mencintai, dan menerima diri kita apa adanya, kita harus bawa diri kita kepada Tuhan. Ya, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan yang sama. Makanya tadi di poin 1 saya bilang, Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak akan membiarkan kita tetap menjadi apa adanya. Makanya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan juga Dia juga adalah kebenaran. Ya, jadi waktu kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, Tuhan gak akan biarkan kita tetap menjadi apa adanya. Dia akan ubah kita menjadi bejananya. Amin, saudara. Makanya perlu buat kita untuk jumpai diri kita yang apa adanya. Ya, apapun keadaan kita hari ini, datang kepada Tuhan apa adanya. Setelah itu saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan hal yang luar biasa. Karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, 2 pintu itu penting buat kita masuki. Ya, pintu perubahan. Saya menyebutnya pintu perubahan. Yang pertama tadi, pintu menerima Tuhan seutuhnya. Yang kedua, pintu menerima diri kita apa adanya. Saya akan tutup dengan hal ini, saudara. Ya, saudara, kalau tadi di awal ya saya openingnya dengan membandingkan 2 barang yang original dan juga barang yang palsu. Ya, ada 2 perbedaan yang mencolok dari barang yang original dan juga barang yang palsu. Apa itu?
Perbedaannya adalah dari harga dan juga kualitas. Demikian juga saudara, ketika kita mau masuk dalam perubahan kehidupan untuk sampai kepada kehidupan yang Tuhan inginkan, keutuhan seperti yang Tuhan inginkan, menemukan the real-nya diri kita, kita juga harus melakukan dua hal ini. Ya, yang pertama, kita harus bayar harga. Wow, ya, bayar harga. Mustahil saudara kita menemukan the real-nya diri kita atau keutuhan seperti Kristus tanpa bayar harga. Ya, tidak ada ya saudara perubahan tanpa pengorbanan. Perubahan selalu disertai dengan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan kita nggak mungkin sia-sia. Ya, walaupun memang manusia, ya ini ya manusia ada kecenderungan cari yang nyaman. Ya, cari yang buat kita aman. Ya, tidak mau ngambil resiko. Biasanya kayak gitu saudara. Makanya waktu kita dalam Tuhan agak repot buat kita kalau kita masih dalam zona nyaman kita. Ya, kita masih memegang kebencian. Kenapa? Karena untuk mengampuni itu nggak mudah. Untuk mengampuni kita harus bayar harga, kita harus berkorban. Makanya tidak mudah buat kita untuk mengampuni. Dan kalau kita mau seperti itu ya saudara, mustahil buat kita akan sampai kepada keutuhan seperti Kristus. Karena memang untuk kita sampai kepada keutuhan kita menjadi seperti Kristus, kita butuh yang namanya bayar harga. Ya, bayar harga yaitu mentaati perintah Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan katakan. Itu harga yang harus kita bayar. Itu pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan ingat, di balik pengorbanan selalu ada yang namanya perubahan. Dan yang kedua, sama juga seperti barang yang tadi ya, original dan juga barang yang palsu. Perbedaannya ada dalam kualitas. Saudara, saat kita bayar harga, ya saat kita mau berkorban di dalam Tuhan, kualitas kehidupan kita gak bisa dimanipulasi saudara. Ya, Tuhan jaminkan ada kualitas, ada karakter Kristus saat kita bayar harga. Ya, kita bukan terhindar dari masalah, tapi reaksi kita terhadap masalah itu berbeda. Ya, di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49 berkata ya tentang dua perumpamaan ya. Ada rumah yang dibangun di atas batu dan juga rumah yang dibangun di atas pasir. Satu perumpamaan itu menceritakan dua kisah. Ya, di mana ada satu yang membangun di rumahnya itu di atas batu sama di atas pasir. Memang tidak terhindar dari masalah, tapi ketaatan orang yang melakukan perintah Tuhan itu berbeda reaksinya. Ketika ada masalah, kualitas hidupnya itu berbeda dengan orang yang membangun di atas pasir. Kualitas orang yang mentaati Tuhan, yaitu orang yang membangun rumah di atas batu, itu berbeda dengan kualitas hidup ya di mana satu orang yang membangun hidupnya di atas pasir yang tidak mau mentaati firman Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita. Tuhan jaminkan ada kualitas hidup yaitu karakter Kristus di dalam kehidupan kita saat kita mau bayar harga. Kualitas itu pasti akan kita terima. Amin saudara. Mari saudara kita mengejar keutuhan kita seperti Kristus. Ya, dua pintu itulah yang harus kita masuki setiap hari. Pintu yang pertama saya ulangi lagi. Pintu menerima Tuhan seutuhnya. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang penuh kasih karunia. Tapi Tuhan yang sama juga yang akan mendidik kita. Karena Dia adalah kebenaran. Pintu yang kedua, menerima diri kita apa adanya. Sebanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Rangkul diri kita, cintai diri kita. Dan bawa diri kita apa adanya ini kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa mengubah diri kita yang apa adanya menjadi bejananya. Ingat, harus bayar harga. Dan gak usah takut, kalau saudara sudah bayar harga, mustahil kehidupan kita tetap sama. Kenapa? Karena ada kualitas hidup yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yaitu ada karakter Kristus. Ada karakter Kristus yang akan muncul dari kehidupan kita. Amin saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan ingatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami harus terima Tuhan seutuhnya. Ya, bukan hanya apa yang kami mau, Tuhan yang kami mau. Benar, Tuhan selalu mencintai kami. Tuhan gak pernah berubah sayang sama kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Tapi Tuhan yang sama juga yang akan mendidik kami. Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kami. Tuhan yang sama juga yang akan memproses kami. Tuhan yang akan memurnikan kami. Tuhan, kami mau terima Tuhan yang seutuhnya. Kami mau memiliki mental, bukan hanya mental orang Kristen yang hanya mau diberkati, tapi juga mental orang Kristen yang mau dibenahi oleh Tuhan. Kami siap Tuhan menerima Engkau seutuhnya.
Maafkan kami Tuhan kalau selama ini kami hanya terima Tuhan semaunya kami, sebutuhnya kami, seperlunya kami. Atau bahkan kami hanya mau menerima Tuhan sepenggal. Ya, apa yang kami mau tentang Tuhan itu yang kami mau terima. Kami gak mau terima Tuhan yang seutuhnya. Hari ini Tuhan kami mau bertobat Tuhan. Kami mau terima Tuhan seutuhnya. Mungkin dulu kami pernah melewati fase perkenalan di mana waktu kami doa Tuhan semuanya terjawab. Tapi mungkin saat ini kami sedang melewati namanya fase pemurnian di mana Tuhan sedang murnikan hati kami dan juga cinta kami kepada Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam fase ini Tuhan. Karena kami mau Tuhan bukan hanya menjadi orang yang hanya ingin diberkati, tapi kami juga ingin menjadi orang yang mau dibenahi Tuhan. Karena Tuhan mau kami bayar harga. Kami bayar harga yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan yang membuat kami lepas dari zona nyaman kami dan masuk ke zona iman di mana kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja untuk mengerjakan setiap proses pemurnian di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini Tuhan kami diajar dan dididik oleh Tuhan juga bahwa kami juga harus bisa terima diri kami apa adanya. Ya kami mungkin hari ini masih punya kecenderungan kelemahan Tuhan. Ya tapi Tuhan kami mau bawa ini kepada Tuhan. Apapun kelemahan kami, mungkin tubuh kami, mungkin jiwa kami Tuhan lagi lemah. Kami mau bawa semuanya kepada Tuhan. Kami memang pernah kuat Tuhan, tapi kami gak akan pernah bisa selalu kuat Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan apa adanya kami hari ini Tuhan. Dalam kelemahan tubuh kami, dalam kelemahan jiwa kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan karena ini yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu artinya punya kelemahan dalam tubuh. Berbeban berat punya kelemahan dalam jiwa Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan karena Tuhan katakan aku akan berikan kelegaan bagi siapa yang datang dengan kelemahan tubuhnya dan juga dalam kelemahan jiwanya. Dan Tuhan rindu kami datang. Makanya Tuhan katakan marilah. Dan kami mau datang kepada Tuhan hari ini dengan apa adanya kami. Dan kami siap diubah menjadi bejananya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak ada kualitas yang rendah buat orang-orang yang mau bayar harga. Tidak ada kualitas hidup yang biasa Tuhan buat orang-orang yang mau bayar harga. Mau bayar harga berkorban untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak ada Tuhan kehidupan atau kualitas hidup yang rendah atau biasa Tuhan. Tuhan jaminkan di dalam kehidupan kita ada kualitas karakter Kristus. Kualitas sorgawi Tuhan waktu kami bayar harga. Waktu kami mau berkorban. Karena tanpa pengorbanan tidak ada perubahan Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk bayar harga dan berkorban. Karena ada kualitas yang kami kejar, yaitu karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar mau diberkati, tapi juga mau dibenahi. Dan juga menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar ingin mendengar firman Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang juga bergairah menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast. Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman yang kita dengar tadi, kita renungkan dan kita lakukan bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Sahabat muda, sekarang saya mengajak sahabat muda untuk kita deklarasi iman bersama-sama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga, di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat,
kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman, agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.